والعين والحضر جد الحسين والحسن مرحبا رسول الله أهلا بك إنا بك نصر وبجاهه يا إلهي جبر وبلغ كل ما صار طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الغالي مشفع يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعد الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ayo sama-sama kita berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin allazi an'amana bi ni'matil Islam bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak tamu undangan, yaitu Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili Bapak PJ Wali Kota Palembang, Bapak Kapolres Mabes Palembang, Bapak Dananal, Bapak Dananul, Bapak Dandim, Sultan Mahmud Iskandar Mahmud Padanuddin, Habib Umar Syahab, Habib Syukri Syahab, Habib Al-Habsyi, keluarga besar Zuriat Datuk Kiai Marugan, Pusat Kiai Haji Hendra Zainuddin, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazid yang telah berkenan hadir sekaligus berkenan menyampaikan nikmat haul. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat serta berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini sehingga dapat berjalan baik dan lancar. Marilah kita ikuti rangkaian acara peringatan haul ini dengan hikmat agar usai acara ini kita dapat mengambil manfaat dari uraian hikmatul haul nanti yang akan disampaikan nanti dan mengamalkannya dalam kehidupan kita mendatang. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan dirasa kurang nyaman kepada saudara semua dalam mengikuti acara ini. Kiranya hanya sekian itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perilaku. Akhirul bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Palembang Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI untuk memberikan kata sambutan kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Kabang Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Al-Fajri Ezabidin. Yang kami hormati Forkominda Provinsi Sumatera Selatan, hadir di sini Bapak Kapolda yang diwakili oleh Karokops Polda Sumatera Selatan Bapak Kombes Muhammad Andis Prasetyo Santoso SIK. Juga yang kami hormati Bapak Direktur Pol Airut Polda Sumsel Bapak Kombes Pol Dr. Andreas Kusmaidi MM. Yang kami hormati Koordinator Binda Wilayah Palembang Kolonel Infanteri Empran. Yang kami hormati Forkominda Kota Palembang, hadir di sini Bapak Dandim 0418 Palembang Bapak Kolonel JZI Arif Hidayat. Yang kami hormati juga Kapolres Tabes Palembang Bapak Habib Haryo Sugiharto SKMH. Yang kami hormati Bapak dan Lanal Palembang diwakili oleh Pasmina Lanal Bapak Mayor Laut Firman Fitriadi.
Yang kami hormati dan lanut diwakili kami di Lanut Bapak Letda Sud Said Lubis. Juga yang kami hormati di sini Ketua PCNU Kota Palembang Ustadz Kiai Haji Hendra Zainuddin, juga Ketua PCNU Kabupaten Jombang Ustadz Kiai Haji Gus Fahmi, juga yang kami hormati tokoh masyarakat hadir juga bersama-sama kita Sultan Palembang Darussalam Bapak Insinyur Haji Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Yang kami hormati Ketua Panitia Zikir dan Haul Akbar Kiai Marokan ke-123 tahun 2024 Bapak Raden Muhammad Ali Abdo. Yang kami hormati cukup banyak di sini para tokoh agama, ada Pak Habib Aman, ada Habib Sukri Sahab, ada Habib Hamid Al-Habsi, ada Habib Abdurrahman Al-Habsi, ada Kiai Haji Safi Yunus, Kiai Haji Majid Dahlan, Kiai Agus Nurdin Mansur. Yang saya hormati juga Bapak Fahmi Abdullah Haziq. Juga yang saya hormati pembina Yayasan Masjid Kiai Morogan Bapak Mas Agus Al-Fauzi SDD MM. Yang kami hormati di sini hadir para kepala organisasi perangkat daerah cukup banyak, ada Pak Kadis PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Perkintan, serta kepala dinas yang lain, juga para kepala bagian, Bapak Camat Kertapati, Bapak Ibu para lurah sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama, syukur alhamdulillah kita semua diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir pada acara zikir dan haul akbar Datuk Kiai Marogan ke-123 Al-Arif Billah As-Syekh Mahfuz Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Marogan bin As-Syekh Mas Agus Kiai Haji Mahmud Kanal. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebuah perjalanan yang cukup panjang, kita banyak mendapatkan pembelajaran dari Kiai Marogan. Sebuah perjalanan spiritual, sebuah napak tilas buat kita semua. Banyak pesan moral yang harus kita teladani dari Bapak Kiai Marogan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, di mana mengajarkan kita untuk selalu membangun karakter keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu pemerintah menjadikan tahun ini adalah sebuah event kalender tahunan yang terus kita laksanakan. Dan juga kita sudah banyak mengetahui bahwa ketauladanan yang diajarkan oleh beliau diantaranya adalah membangun bagaimana intelektual baik, bagaimana spiritual baik, dan juga yang tidak lupa kebangsaan dan perjuangan baik selalu diajarkan beliau selama beliau masih hidup. Peristiwa napak tilas menjadi sesuatu penting buat kita sehingga menjadi sesuatu yang harus kita tauladani bersama. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih sehingga Palembang menjadi zero konflik berkat doa para alim ulama sekalian dan zikir yang selalu rutin kita laksanakan setiap di musola, di masjid-masjid yang berjumlah 2122 masjid yang ada di Palembang. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu di tanggal 14. Harapan kami Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita gunakan partisipasi politik kita untuk datang ke TPS menggunakan hak suara kita, dan semoga pemilu nanti berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan setelah ini kami mohon izin dan mohon pamit karena akan melaksanakan tugas lanjutan. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah
العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا
Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik. Beliau dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, dari kota Jombang. Mari kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tuan guru, para punyai, para asatidz wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus beliau Al-Habib Ahmad bin Syahab, serta yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya. Yang saya hormati PJ Wali Kota Palembang, Bapak dan tim Palembang, Kapolres Tabes atau yang mewakili para pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini, yang saya muliakan sahabat saya Ketua PCNU Palembang Kiai Haji Hendra Zainuddin, yang saya muliakan kuliah daripada Kiai Marogan Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Kiai Haji Mahmud, hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka zikir dan haul akbar yang ke-123 Sohibul Haul Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid. Semoga dengan hadir di tempat ini kita semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tadi sudah disampaikan manaqib Kiai Marogan yang luar biasa dengan berbagai macam karomah yang beliau miliki. Dan siang ini kita memperingati wafat beliau yang ke-123. Tentu ketika kita dihadirkan di majelis seperti ini, ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari memperingati. Karena itu kalau ada yang mengatakan haul itu bid'ah, sudah biarin saja, nggak usah direka, ya, nggak usah digubris. Kenapa? Karena kita yakin ada hikmah
yang bisa kita petik. Apa saja hikmah haul itu? Paling tidak yang pertama, ketika kita hadir di tempat ini memperingati wafatnya orang-orang soleh, ada hikmah yaitu dzikrul maut, mengingat akan kematian. Tadi kami sedang duduk-duduk, diminta untuk hadir, diminta untuk bergabung dengan para jamaah, dengan Habib Mama untuk memasuki makam beliau yang ada di sebelah masjid ini. Dan ketika memasuki makam itu ada perasaan yang luar biasa, merinding ketika kita ini melihat makamnya orang-orang soleh. Saya membayangkan beliau ini Sofiul Haul adalah orang-orang yang luar biasa soleh, orang yang hebat ibadahnya, yang hebat gejalanya. Apakah saya atau panjenengan semua nanti bisa seperti beliau? Ini yang menjadi tanda tanya. Kenapa? Hadirin hadirat rahimakumullah, kita diingatkan oleh Sofiul Haul. Sekarang saya sudah di bawah tanah, sudah dimakamkan. Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan itu giliran ente. Mungkin kalau bisa bicara seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini, mohon maaf, tidak ada hal yang lebih pasti dibandingkan dengan kematian. Tidak ada yang pasti, rezeki belum pasti. Sekarang ini lagi musim kampanye, mohon maaf, gambar caleg itu sudah bertebaran di pinggir jalan. Gambar capres cawapres itu juga sudah bertebaran di pinggir jalan. Tetapi tahukah kita siapa yang akan jadi nanti? Belum pasti. Saya kemarin lihat fotonya caleg, mungkin saking ngebetnya ingin jadi, itu balihonya dipasang unik, fotonya dipasang terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Di bawah foto itu dikasih tulisan siap jungkir balik demi rakyat. Ada caleg model begitu, Pak. Apakah kemudian dengan memasang foto model jungkir balik terus jadi? Belum pasti. Capres cawapres juga belum pasti. Apakah yang paling ganteng yang jadi, atau yang paling gemuk yang jadi, atau yang paling kurus yang jadi? Belum pasti semuanya. Karena itu tidak usah kita ini geger berantem gara-gara beda pilihan. Karena apa? Mohon maaf, ya, ada orang geger gara-gara beda-beda. Padahal apa itu nggak tahu kita, Pak. Anda datang ke sini disamoni sama capres, Pak. Disamoni atau enggak? Ibu-ibu disamoni sama capres enggak? Karena itu tidak perlu kita ini geger perkara perbedaan pilihan. Jadi di dunia ini tidak ada yang lebih pasti dibandingkan dengan maut. Kenapa? Karena sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Ya. Mau caleg, mau cagup, mau capres, belum pasti. Tapi yang jelas semuanya mereka ini sekarang sudah menjadi camat alias calon. Betul. Semuanya terakhir akan menjadi camat. Maka bukan masalah mautnya yang harus kita takuti, tidak, karena semuanya pasti sudah jadi camat sekarang ini. Kan kita ini tinggal nunggu giliran Bapak Ibu, ya. Apakah Anda dulu, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, Anda dulu?
Dan mohon maaf terserah yang ngomong. Kita ini tinggal nunggu giliran. Makanya Imam Abu Lais itu menyebut ada 4 amalan yang kelak akan menerangi kubur kita. Apa saja 4 amalan itu? Yang pertama adalah menjaga sholatnya. Ya. Dan saya yakin, ya, Sohibul Qaul ini adalah seorang ulama yang senantiasa menjaga sholatnya. Syukur-syukur kalau kita itu menjaga sholat jamaahnya. Makanya tadi diceritakan ketika beliau sedang belajar di Timur Tengah, beliau ingin pulang karena apa? Karena ada 2 anak yatim yang harus dirawat. Ternyata 2 anak yatim itu adalah masjid. Dan tidak mungkin orang hanya meninggalkan tolakul ilminya gara-gara masjid kalau dia itu bukan ahli sholat, bukan ahli ibadah. Syukur-syukur kalau kita ini menjaga sholat jamaah. Jadi peninggalan daripada Kiai Marogan ini 2 buah masjid ini, mari jangan sampai masjid yang begini megah, begini hebat dan meninggalkan banyak kenangan-kenangan kepada beliau, tetapi kita tidak pernah datang ke masjid ini. Alhamdulillah, saya walaupun tinggal di Jombang sudah 2 kali ini datang ke masjid Kiai Marogan ini. Yang pertama tahun lalu malah diberi kesempatan untuk berkhutbah di tempat ini. Ya. Jadi menjaga sholatnya, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahumullah. Jadi kalau kita ini sholat berjamaah, ambil keberkahan, ambil fadilah sholat jamaahnya. Ada orang yang berkata, saya ini kalau sholatnya rame-rame di masjid nggak khusyuk. Ada orang bilang begitu. Apakah kemudian kalau Anda sholat sendiri terus bisa khusyuk? Biasanya orang kalau sholatnya sendiri itu malah lebih mudah mengingat hal-hal yang tidak ada hubungannya. Ya, hutang dipikir dalam sholat, ya, masalah keluarga dipikir dalam. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, fa insya Allah khusyuk ataupun tidak khusyuk, tetap pahalanya 27 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya sangat senang bisa hadir di tempat ini pada siang ini, ya, karena haul Kiai Marogan ini ternyata bisa menyatukan semua komponen masyarakat. Saya yakin yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang mungkin secara politik itu punya pilihan yang berbeda, tetapi semua berkumpul di tempat ini. Ini buktinya macam-macam aneka warna, ya. Di banyaknya ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hitam, ibu-ibu ada yang pakai kerudung orange, ya, ada yang pakai jilbab hijau, ada yang pakai putih, ya, ada yang sudah lunas, ada yang belum, ya. Biasanya kalau ibu-ibu seragamnya macam-macam, cuma kadang-kadang ada aku bayar 5 kali, ya, aku bayar 3 kali, ya, begitu, ya. Tapi kalau di sini sudah lunas, Allahumma. Ini bukti bahwa Kiai Marogan itu mampu menyatukan umat, sehingga hallnya saja itu dihadiri oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pejabat Pemprov sampai pejabat Pemkot, ya, semuanya hadir di tempat ini. Kalau dihadiri hanya oleh ulama-ulama itu biasa, tetapi ketika mampu menghadirkan
Oh ya, bahkan ini belum saya sebut, ini ada Sultan Palembang, ya. Mohon maaf Sultan, lupa lagi. Ya, nah ini Sultan juga bisa hadir di tempat ini, adalah hal yang sangat luar biasa. Nah ini pelajaran, ketika kita sholat berjamaah juga seperti itu, ya. Kita bisa bersatu tergantung imamnya, ya. Dan imam pun harus tahu, ya, jamaahnya. Makanya kalau jadi imam, apakah itu sholat maghrib, sholat isya, diharapkan seperti baginda Nabi. Baginda Nabi itu kalau sholat sendiri, sholatnya lama. Tapi kalau sholat menjadi imam beliau itu sedengan, ya, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek. Makanya Kanjeng Nabi itu begitu. Jadi kalau sholat sendiri, sholat sunnah di rumah lama. Bahkan beliau itu pernah saking lamanya sholat itu, lama berdiri, lama rukuk, lama sujud, sampai kaki beliau itu bengkak. Ada orang sini sholat sampai kakinya bengkak? Mohon maaf saya tanya, ada nggak yang sholat sampai kakinya bengkak? Ada. Ketua PCNU ada nggak yang sholat sampai kakinya bengkak? Nggak ada. Yang banyak itu kalau kakinya bengkak baru mau sholat itu banyak, ya, karena asam urat, terhadap otot, diabetes dan sebagainya gitu. Tapi yang sholat sampai kakinya bengkak insya Allah tidak ada. Maka ketika seseorang itu menjadi imam, jadilah imam yang baik. Sholat maghrib gak usah panjang-panjang suratnya, ya. Ada imam itu sholat, imamnya sholat maghrib, rakaat pertama amma yatasaalu, ya, rakaat kedua apa sahabat Allah. Imam begitu, makmumnya gerem, besok gak jamaah di sini. Tapi yang ringan-ringan saja, surat langganan, ya, apa surat langganan? Kul ya dan kulhu, beda. Nah, insya Allah kalau imamnya model begitu, disenangi oleh makmumnya, ya, mau jadi imam 3 periode juga nggak apa-apa tuh, ya, nggak apa-apa, asal nyenengin atau bikin makmumnya, bukan rakyat, bukan kampanye, asal bikin makmumnya gembira. Bapak-bapak kalau imamnya model begitu, ya, sholatnya nggak terlalu lama, seneng nggak? Oh, manduk-manduk begini semuanya, ya. Nah, jadi imam 3 periode di sini juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini pelajaran, ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada pelajaran yang luar biasa. Makanya jagalah sholatnya, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, istiqomah jamaahnya itu jauh lebih penting. Dan jangan sekali-kali meninggalkan sholat tanpa uzur, ya. Bahkan ada uzur pun itu kalau bisa dipaksa, orang yang sakit pun kalau bisa tetap mengerjakan sholat. Jadi jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu konon dosanya itu melebihi 1000 kali zina. Na'udzu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menerangi alam kubur kita itu adalah membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran ini termasuk lampu nanti yang menerangi alam kubur kita, ya. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi setiap hari kita usahakan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Sekarang ini banyak orang yang berprinsip begini, mohon maaf, saya akan membaca Al-Quran di waktu luang. Ada orang bilang begini, saya akan membaca Al-Quran di waktu luang. Pertanyaannya, kapan Anda punya waktu luang? Orang sekarang ini, ya mohon maaf,
sepertinya tidak punya waktu luang, sibuk dengan berbagai macam aktivitas, bahkan nganggur pun itu masih ada yang dilakukan. Apa? Pegang HP, WA. Betul? Terus kapan waktu luangnya? Maka jangan berprinsip saya akan membaca Al-Quran di waktu luang, tapi balik, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Betul? Kalau begitu maka kita akan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga setiap hari akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, apakah itu satu halaman, satu lembar, setengah juz, satu juz, yang jelas kita berusaha meluangkan waktu. Kalau Anda membaca Al-Quran di waktu luang, saya jamin Anda tidak akan punya waktu luang. Jadi banyak orang yang sekarang ini alhamdulillah dengan berbagai macam metode, ya, berbagai macam metode, ada Iqra, ada Al-Farqi, macam-macam itu yang semakin mempercepat seseorang untuk belajar membaca Al-Quran di kota-kota besar banyak. Kalau zaman saya dulu waktu masih saya kecil, masih SD, masih TK itu tidak ada metode macam-macam. Saya waktu itu hanya turutan, istilahnya kalau di Jawa itu ada turutan, bahasa Jawanya turutan itu juz amma itu. Yang mengeja biasa, nggak seperti model sekarang. Saya masih ingat waktu itu ya harus dipaksa waktu itu oleh almarhumah ibu saya. Di hadapan guru saya mengeja min farhama, tafatkata, min domamu, min matamu, macam-macam lah ya. Jadi kalau seperti itu ya akhirnya apa, zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah berbeda, tapi yang jelas semua harus bisa membaca Al-Quran, karena ini salah satu lampu yang akan menerangi kubur kita kelak. Kemudian yang ketiga, amal yang akan menerangi kubur kita itu adalah memperbanyak sedekah, sedekah, terutama sedekah jariah. Ya. Jadi sedekah, ya, apapun yang kita miliki kita jadikan sedekah. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa sekalipun, kita bisa bersedekah dengan senyuman, kita bisa bersedekah dengan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang manis. Tetapi ketika kita punya kelebihan harta, kita sedekah dengan harta kita. Kita punya tenaga, kita sedekah dengan tenaga kita. Bahkan kita bisa bersedekah dengan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Ada satu kisah Imam Abu Bakar As-Sibli, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada seseorang yang bermimpi ketika Imam Sibli ini sudah wafat. Nah, terjadi dialog di situ. Imam Sibli ditanya oleh Allah dalam mimpinya, dalam mimpi seseorang tersebut. Ya. Wahai Sibli, tahukah engkau sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu? Imam Sibli menjawab, ya karena amal solehku. Kata Imam Sibli, bukan karena keikhlasan ibadahku, bukan karena sholatku, karena puasaku, karena hajiku, bukan. Semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ilahi, kalau begitu sebab apa engkau mengampuni dosaku? Maka Allah pun menjawab, wahai Sibli, ingatkah engkau suatu hari engkau sedang berjalan-jalan di kota Baghdad. Ketika itu engkau melihat ada seekor anak kucing kecil yang sedang kedinginan dan kelaparan, dan anak kucing ini hampir mati. Kemudian engkau ambil anak kucing kecil ini, engkau hangatkan di dalam jubahmu, kau kasih makan, kau selamatkan dia.
karena kasih sayangmu kepada anak kucing tersebutlah, maka aku berkenan untuk mengampuni dosa-dosamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kau akan disayangi oleh penduduk langit. Jadi bersedekah dengan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk, kepada binatang, kepada hewan sekalipun, Allah berkenan untuk mengampuni dosa seseorang. Maka bersedekah dengan apa yang kita miliki, bersedekah dengan apa yang kita punyai, demi untuk meraih mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak mungkin Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita karena kita tidak menyayangi makhluk Allah yang lain. Jadi perbanyak sedekah dan jangan pernah menyesal ketika bersedekah. Ada orang yang menyesal gara-gara salah memasukkan sedekah ke dalam kotak amal. Maunya memasukkan 2.000, ternyata yang dimasukkan 50.000. Sekarang ini 2.000 dan 50.000 mirip Pak. Ya, yang terbaru itu sama-sama warnanya biru. Ya, ada orang yang menyesal karena salah. Ya, nggak perlu menyesal. Sudahlah, insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, amal yang akan menerangi kubur kita adalah memperbanyak kalimah thayyibah, ya, terutama bacaan sholawat dan tasbih sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Ahmad. Ya, jadi terutama sholawat kita perbanyak itu. Ya, apa bedanya baca sholawat sama baca Al-Quran? Saya pernah sholat pada Habib Lutfi, beliau bercerita bedanya membaca Al-Quran dengan membaca sholawat. Kalau orang itu membaca Al-Quran, Qurannya masih bisa yal'anu, tetapi ketika orang membaca sholawat, sholawatnya pasti yasfa'u. Artinya apa? Ketika orang itu membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, terus bacaannya salah tajwidnya, salah makhrajnya, maka bisa jadi Quran yang dia baca itu menjadi yal'an. Quran itu akan melaknat yang membaca. Tetapi ketika seseorang itu membaca sholawat, mau sholawatnya itu fasih atau tidak, benar apa tidak, maka sholawatnya itu tetap akan yasfa'u, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Nah, jadi ini, ya, jadi dzikrul maut, mengenang atau mengingat kematian. Nah, kita mempersiapkan diri baik-baik, ya, kita mempersiapkan diri baik-baik, ya, sehingga suatu saat ketika Allah berkenan untuk memanggil kita, kita sudah siap membawa lampu, membawa bekal yang akan kita bawa ke alam kubur. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal olehmu, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, dzikrul maut. Yang kedua, hikmah daripada haul itu adalah kita mengenang dan mencontoh kebaikan-kebaikan daripada sahibul haul. Baginda Nabi bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Kenanglah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang telah wafat di antara kalian. Kenallah kebaikan orang yang telah wafat di antara kalian. Karena itu yang dihauli itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Saya tidak pernah mendengar haul bajingan di sana. Haul ke-40 Kusmi Kasdut di sana. Tidak ada haulnya. Tapi
Tapi yang dihauli itu adalah orang-orang soleh. Untuk apa? Agar kita mampu mengambil pelajaran, mengambil ibadah dari perjalanan hidup Safibul Haul. Ya, dan saya yakin Safibul Haul ini adalah ulama yang sangat luar biasa. Kita ambil misalnya kedermawanan beliau, ya, kita ambil sifat-sifat beliau yang baik. Beliau adalah orang yang jujur, ya. Ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa mencontoh 100% daripada Kiai Marogan, tapi ada 1-2 sifat yang bisa kita ambil, itu ya, yang bisa kita amalkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah mengenai kebaikan orang yang sudah wafat di antara kita ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu mendoakan kepada Safibul Haul. Ya, bagaimanapun juga orang yang sudah wafat di antara kita ini membutuhkan doa daripada orang yang masih hidup. Ya. Ada yang bertanya, apakah tahlil yang kita baca itu sampai kepada ahli kubur? Kan kita bingung jawabnya. Gini aja, makan mati dulu nanti tak tahlil. Tapi kita yakin doa orang yang masih hidup, ya, doa orang yang masih hidup itu insya Allah akan sampai kepada ahli kubur. Kenapa? Buktinya ketika kita sholat jenazah, kita baca doa enggak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih. Kalau enggak sampai, kenapa kita doakan? Kiriman Fatihah, apakah sampai atau tidak? Kita juga yakin akan sampai. Kita ketika kita itu kirim Fatihah kepada ahli kubur, insya Allah sampai. Fatihah Anda terkirim. Kalau nggak terkirim nanti kembali, ya. Jadi ada satu cerita. Suatu ketika ada seorang peziarah di makam Gus Dur. Dia cerita, dulunya beliau itu peziarah ini anti tahlil, anti ziarah kubur, anti Fatihah kepada ahli kubur. Dia cerita, ya. Satu malam orang ini mimpi ketemu orang tuanya, ketemu ayahnya yang sudah wafat. Dalam mimpi itu ayahnya marah-marah. Gara-gara apa? Gara-gara kamu itu anak durhaka. Kenapa kau tidak pernah menziarahi aku? Kenapa kau tidak pernah kirim Fatihah kepada Dimari dalam mimpinya itu? Maka sejak saat itu anak ini, orang ini rajin menziarahi orang tuanya, rajin setiap hari kirim Fatihah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Gara-gara apa? Dimarahi itu tadi. Masya Allah, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah kita ini menjaga. Jadi ziarah kubur itu juga banyak manfaatnya. Saya teringat tahun 2015 pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Muhammadiyah namanya Ki Bagus Haji Kusumo tahun 2015, ya. Tetapi setelah dianugerahi pahlawan nasional itu, ya, orang-orang bingung. Kenapa? Karena makam Ki Bagus Haji Kusumo ini tidak jelas di mana, tidak ditemukan makamnya, tapi sudah digelari pahlawan nasional. Ya mungkin dulu duriannya itu tidak ahli ziarah. Mestinya kalau orang tua kita meninggal, kan sudah jelas kuburannya di mana. Mungkin setiap malam Jumat kita datang untuk menziarahi, ya. Seperti makam Safibul Haul ini jelas di samping masjid kita jaga, ya. Ini hikmah daripada ziarah kubur. Tapi kalau kita tidak pernah ziarah, ya, bisa-bisa ya itu tadi seperti Ki Bagus Haji Kusumo yang sampai sekarang pahlawan nasional tapi makamnya nggak ada.
nggak ditemukan. Kenapa? Mungkin dulu begitu selesai dikubur sudah dilupakan. Hadirin hadirat rahimahumullah, maka berbahagialah kita yang setiap tahun masih diberikan kesempatan untuk mengikuti haul daripada Kiai Marogan ini. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau, dan semoga yang hadir di tempat ini semuanya mendapatkan keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya, keberkahan keluarganya, keberkahan kehidupannya, dan telah diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena tujuan kita datang ke sini yang paling utama adalah untuk mendoakan beliau. Jadi acara intinya itu bukan mauidhah hasanah. Jadi mauidhah hasanah ini sekedar sambilan saja. Yang jelas kita mendoakan tadi sudah kita kumpul di sini sudah semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa karama wa majida wa azama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirat al-mu'minin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tadarrabna ba'di tadarrub ma'suma wa la taj'alna wa ma'ana wa hawalaina shadiyan mahdudan wa mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ihfazna bima amartana wa ihfazna amma nahaytana wa ihfaz alaina ma a'taytana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillahir Fatihah. اللهم اجعلنا ذرية من أهل الذكر واجعلنا من أهل الذكر واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الجنة وصدقنا بالخير بهذا الدين يا رب بهذا الدين يا رحمن. وبارك لنا وعلى سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.